kelompok 10, saya Hanisa Fitri. Saya Desti Adinta. Di sini kami akan menjelaskan tentang transisi dalam, Yaitu pengertian, sifat-sifat, anggota, keadaan di alam, dan juga kegunaannya. Mari kita saksikan video selanjutnya. Pengertian dari unsur transisi dalam adalah unsur-unsur yang berada dalam daerah transisi dalam, yaitu dari cerium Ce hingga lutetium Lu. Unsur-unsur ini juga dikenal sebagai lantanoid atau lantanida karena memiliki kemiripan kimia dengan lantanium. Anggota-anggota di dalam unsur transisi dalam ada sekitar 14 anggota, yaitu cerium Ce, praseodymium Pr, neodymium Nd, pramotium Pm, samarium Sm, europium Eu, gadolinium Gd, terbium Tb, dysprosium Dy, Dy, holmium Ho, erbium Er, thulium Tm, ytterbium Yb, dan lutetium Lu. Sifat-sifat unsur transisi dalam. Unsur cerium. Sifat fisik. Cerium adalah logam lunak, lentur dan mudah dibentuk dengan warna abu-abu besi. Kekerasannya sedikit lebih keras daripada timbal. Sifat kimia. Cerium sangat reaktif dan mudah ternoda di udara. Cerium akan memudar di udara dan membentuk lapisan oksida aktif seperti karat besi. Cerium juga teroksidasi perlahan dalam air dingin dan cepat dalam air hangat. 2. Unsur praseodymium Pr. Sifat fisik. Unsur praseodymium adalah logam lunak, berwarna keperakan, mudah ditempa dan lentur. Praseodymium memiliki titik leleh 935 derajat Celcius dan titik didih 3130 derajat Celcius. Praseodymium bersifat paramagnetik pada suhu ruangan. Sifat kimia. Praseodymium adalah logam tanah yang jarang memiliki sifat magnetik, listrik, dan optik. Praseodymium memiliki bilangan oksidasi yang paling umum adalah sekitar +3 dan ini merupakan satu-satunya keadaan stabil dalam larutan berair. Sifat unsur ketiga yaitu neodymium Nu. Sifat fisik. Neodymium adalah logam tanah jarang yang berwarna putih keperakan, lentur, dan mudah dibentuk. Neodymium memiliki kilau metalik yang terang. Neodymium bersifat magnetik pada suhu kamar, tetapi bersifat menjadi anti-magnetik jika didinginkan di bawah 20 K atau sekitar -235,2 derajat Celcius. Sifat kimia. Neodymium mudah teroksidasi di udara dan membentuk oksida Nd203 yang mudah pecah saat teroksidasi. Neodymium bersifat dengan cepat menghasilkan senyawa berwarna merah muda, ungu biru, dan kuning. Unsur yang keempat adalah pramotium Pm. Sifat fisik. Pramotium berwarna putih keperakan dan berkilau, memiliki titik leleh 1042 derajat Celcius dan titik didih 3000 derajat Celcius. Sifat kimia. Prometium hanya membentuk satu keadaan oksidasi stabil +3 dalam bentuk ion. Prometium bersifat trivalen dalam senyawa dan larutannya. Unsur kelima adalah unsur samarium Sm. Sifat fisik. Samarium adalah logam berwarna putih keperakan yang berbentuk padat pada suhu kamar. Samarium memiliki kilau perak yang cemerlang. Sifat kimia. Samarium relatif stabil di udara kering pada suhu kamar. Samarium akan terbakar jika dipanaskan di atas 150 derajat Celcius. Unsur yang keenam adalah unsur europium Eu. Sifat fisik. Simbol kimia adalah Eu. Nomor atomnya adalah 63. Massa molar atomnya adalah 1067,269 mol. Kepadatannya sekitar 9,29 cm. -3 pada suhu. Titik leleh sekitar 1152 derajat Celcius. Titik didih sekitar 2510 derajat Celcius. Sifat kimianya adalah
reaktif dalam oksigen dan air dapat meleleh secara spontan jika dipanaskan di atas 180 derajat Celcius. 7 yaitu gadolinium Gd. Sifat fisik, gadolinium adalah logam lunak berkilauan dan berwarna putih keperakan. Gadolinium bersifat lentur dan mudah dibentuk. Sifat kimia gadolinium adalah unsur tanah jarang yang termasuk dalam golongan lantanida pada tabel periodik. Gadolinium memiliki nomor atom 64 dan simbol kimianya adalah Gd. Gadolinium bereaksi lambat dengan air dan larut dalam asam encer. Unsur ke-8 yaitu unsur terbium atau Tb. Sifat fisik, berwarna abu-abu keperakan, mudah ditempa dan lentur, cukup lunak untuk dipotong dengan pisau. Memiliki 2 modifikasi bersih kristal dengan suhu transformasi sekitar 1289 derajat Celcius. Sifat kimia termium adalah logam tanah jarang yang termasuk dalam golongan lantanida dalam tabel periodik. Terbium bereaksi dengan air dingin dan beroksidasi secara perlahan. Unsur yang ke-9 ada unsur dysprosium atau Dy. Sifat fisik, dysprosium adalah logam tanah jarang yang berwarna keperakan dan berkilau. Dysprosium memiliki kilau yang bertahan di udara kering, tetapi akan mudah di udara lembab. Sifat kimia dysprosium memiliki sifat elektropositif dan bereaksi dengan air dingin dan panas serta larut dalam asam. Unsur yang ke-10 ada unsur holmium, HO. Sifat fisik unsur holmium adalah unsur yang relatif lunak dan mudah ditempa, yang cukup tahan korasi dan stabil di udara kering pada suhu dan takaran standar. Namun di udara lembab dan pada suhu yang lebih tinggi ia akan teroksidasi dengan cepat membentuk oksidasi kekuningan. Sifat kimia, logam holmium akan mengasam secara perlahan bila terpapar udara, membentuk lapisan oksidasi kekuningan seperti karat besi. Ia mudah terbakar untuk membentuk holmium 3 oksidasi. Unsur yang ke-11 yaitu unsur erbium atau Er. Sifat fisik unsur erbium adalah bersifat ferromagnetik di bawah suhu 19K, antiferromagnetik di antara suhu 19 dan 80K, dan promagnetik di suhu 80K. Sifat kimianya adalah logam erbium dapat mempertahankan kilauannya di udara kering, namun ia akan berada berkilauan di udara lembab dan mudah terbakar untuk membentuk erbium oksida. Sifat yang ke-12 adalah thulium Tm. Sifat fisik logam thulium memiliki kilauan keperakan yang cerah yang ternoda jika terkena udara. Ia juga logam yang lunak dan ulet. Thulium bersifat ferromagnetik di bawah suhu 32K, antiferromagnetik di antara suhu 32 dan 56K, dan paramagnetik di atas suhu 56K. Sifat fisiknya adalah thulium akan ternoda secara perlahan di udara dan mudah terbakar pada suhu 150 derajat Celcius untuk membentuk helium 3 oksida. Thulium bersifat elektropositif. Thulium bereaksi dengan semua halogen. Reaksinya lambat pada suhu kamar, tetapi kuat di atas 200 derajat Celcius. Unsur yang ke-13 yaitu unsur ytterbium atau Ym. Sifat fisiknya adalah ytterbium adalah unsur kimia yang lunak, mudah ditempa dan lentur, dan halus dengan kilau keperakan yang cemerlang. Ytterbium memiliki rentan cair terendah dari semua unsur logam dengan titik leleh 824 derajat Celcius dan titik didih 1196 derajat Celcius. Unsur yang terakhir yaitu unsur lutetium atau Lu. Sifat fisiknya adalah lutetium adalah logam padat, keras dan berwarna putih mengkilau. Lutetium memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi. Sifat kimianya adalah lutetium adalah logam tanah yang jarang tergambar unsur blok B. Lutetium memiliki simbol atom Lu dan nomor atom 71.
Kegunaan unsur transisi dalam: cerium, Ce, katalis, pengolesan, penghapus warna kaca, praseodymium, Pr, musim untuk mesin pesawat terbang, neodymium, Nd, magnet dalam motor atau generator, kromadium, Pm, sumber sinar X dan radioaktivitas dalam alat ukur, samarium, Sm, magnet samarium untuk headphone atau pick-up gitar, europium, Eu, menyerap neuron, kendali reaktor nuklir, laser atau superkonduktor tipis, gadolinium, Gd, fosfor dalam pencitraan medis, Terbium, Tb, mendoping kalsium fluorida, kalsium tungstat, strotium molidat, dysprosium, Dy, magnet dalam motor dan generator, holmium, reaktor nuklir mengendalikan reaksi berantai, erbium, Er, untuk mewarnai lensa kacamata, tolium, isotop yang memancarkan sinar X, ytterbium, Yb, agen doping dalam kabel serat optik, lutetium, Ru, membuat katalisator untuk memecahkan hidrokarbon dalam industri petrokimia. Itulah penjelasan materi tentang transisi dalam dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Kami berdua ucapkan terima kasih. Sebenarnya banyak sih kesalahan kami di video ini. Saya mohon maaf yang banyak-banyaknya. Sekian dari kami. Saya ucapkan Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, goodbye guys.